Selamat pagi adik-adik. Di ibadah hari Minggu pelayanan anak ini kali ini, adik-adik akan ditemani oleh Kak Ripka dan Kak Ana. Adik-adik sudah siap belum untuk mengikuti ibadah kita kali ini? Jangan lupa Alkitabnya ya. Jika sudah disiapkan Alkitabnya, supaya adik-adik semangat, kita akan bernyanyi dan bergerak dengan lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Tinggi dari langit dalam, dari lautan lebar, dari samudra, oh oh sungguh indah. Adik-adik udah semangat belum? Kalau adik-adik belum semangat, gimana mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Biar adik-adik semangat dan bertambah semangat lagi, kakak masih mengajak adik-adik untuk bernyanyi dan bergerak dengan lagu Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari Minggu ini, kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, agar dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak ini secara online. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik sudah siap belum mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini? Sebelumnya kakak akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagi dengan lagu Di Pintumu Ku Datang. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok, di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Oke adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita, kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan senantiasa memberkati kami dengan kesehatan dan umur yang panjang. Di pagi hari ini, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kami ingin baca firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca kitab dan mendengarkan cerita Kak Ana, kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagi dengan lagu Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel.
Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ya adik-adik, disiapkan Alkitabnya ya. Kalau sudah siap, kita akan membuka dari kitab Efesus pasal yang pertama. Kitab Efesus di Perjanjian Baru pasal yang pertama. Kita akan baca ayat 11 sampai 14. Ayat 11 sampai 14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Adik-adik, pada bacaan Alkitab tadi menceritakan tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus bercerita tentang karya Allah yang nyata pada kehidupan umatnya. Nah, hari ini kalau adik-adik belum tahu, kakak mau kasih tahu. Hari ini pada hari Minggu Gereja dikenal dengan namanya Hari Minggu Trinitas. Adik-adik ada yang udah pernah dengar belum arti kata Hari Trinitas? Ayo, udah apa belum ya? Mungkin belum, mungkin sudah, atau mungkin lupa ya. Nah, kakak mau ingatkan kembali untuk yang lupa, kakak mau beritahu untuk yang belum tahu. Hari Minggu Trinitas adalah hari di mana kita mengingat dan merayakan karya Allah Tritunggal dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Apa sih karya Allah Tritunggal itu? Jadi, Allah Tritunggal itu berkarya atau bekerja dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Contohnya seperti ini. Allah Bapa yang memberkati kita, memberikan kita nafas kehidupan, menjaga kita dalam tidur semalam, memberkati kedua orang tua kita sehingga kita bisa diberi rezeki, sehingga kita bisa sekolah. Seperti itu. Lalu Allah yang bekerja sebagai penyelamat, yaitu Yesus Kristus, yang memikul salib buat kita, yang mengorbankan dirinya di kayu salib buat kita. Buat apa? Buat menebus dosa-dosa kita semua. Nah, pengorbanan Yesus Kristus itulah yang harus terus kita ingat dan kita syukuri dengan tetap melakukan perbuatan yang baik sebagai anak-anak Allah yang baik, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Lalu Allah yang bekerja sebagai penolong melalui Roh Kudus. Contohnya, kalau adik-adik
Misalnya menemukan uang jatuh di jalan, ambil tidak ya? Ambil tidak ya? Ada suara dalam hati yang berkata seperti itu. Nah, ada suara yang bilang, ambil aja, bisa buat jajan kan? Nah, ada lagi suara hati yang bilang, jangan, itu kan bukan punya kita, bukan punya saya uangnya, biarin aja, nanti takutnya orang yang uangnya jatuh itu balik ke situ kan untuk ambil lagi. Nah, itulah kuasa Roh Kudus yang menolong kita, mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ia menolong kita, ia mengingatkan kita untuk selalu berbuat yang baik. Itulah kuasa Roh Kudus. Nah, jadi hari ini Rasul Paulus mau menceritakan tentang janji keselamatan yang dulu dijanjikan kepada Rasul Paulus dan bangsa Yahudi. Tapi hari ini janji keselamatan itu juga berlaku untuk semua orang yang sudah menerima firman Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Rasul Paulus mau mengingatkan kakak, adik-adik, dan kita semua bahwa karya Allah Tritunggal dalam hidup kita telah membuat kita menjadi milik Allah. Karena itu, sebagai orang percaya yang dipanggil menjadi anaknya, menjadi miliknya, kita diingatkan untuk selalu bersyukur dan menjaga karya Allah itu dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Bagaimana caranya, Kak? Caranya, teruslah melakukan kebaikan bagi semua orang. Misalnya, berteman dengan semua orang, tidak pilih kasih, tidak memandang dia agamanya apa, tidak memandang dia sukunya apa, tidak memandang dia miskin atau kaya. Kita harus saling mengasihi, kita harus berteman dengan semua orang. Banyak teman itu banyak berkat loh. Lalu, melakukan perkataan yang baik. Mulut kita diberikan Tuhan untuk mengatakan hal-hal yang baik, untuk memuji nama Tuhan, untuk berdoa, untuk memuji orang lain, bukan menjelek-jelekan orang lain, untuk memberi semangat dan dukungan kepada orang lain lewat perkataan kita, bukan untuk menjatuhkan mereka. Lalu dengan perbuatan yang baik, tangan, kaki kita, mata kita diciptakan Tuhan untuk hal-hal yang baik. Mata untuk melihat hal-hal yang baik, untuk menonton tontonan yang baik, video yang baik, bukan video yang tidak baik. Lalu tangan digunakan untuk menolong orang lain. Misalnya, menolong teman yang jatuh dari sepeda, menolong teman yang kesulitan, perlu bantuan, kita tolong. Menolong teman yang tidak punya pulpen, kita bisa beri pinjaman pulpen atau pensil. Lalu kaki pun digunakan untuk hal yang baik, untuk berjalan, bukan untuk menendang-nendang teman. Ya, tidak boleh ya adik-adik. Nah, terus apa lagi cara kita bersyukur dan menjaga karya Allah? Tentu juga dengan menjaga alam ciptaannya, karena Tuhan sudah menciptakan alam buat kita sebegitu indah. Adik-adik bisa makan ikan, bisa makan daging ayam, bisa makan sayur-sayuran, makan buah-buahan. Itu pemberian Tuhan Allah buat kita. Maka dari itu kita harus menjaga alam dengan baik. Tidak menginjak-injak rumput, tidak mencabut-cabut bunga walaupun memang indah, tapi kita nikmati keindahannya dengan mata. Jangan dicabut-cabut dengan tangan kita ya. Lalu apalagi kalau kita punya tanaman di rumah, jangan lupa untuk diberi pupuk, untuk diberi air, agar bisa tetap berkembang, bertumbuh dengan baik. Karena sumber oksigen kita untuk bernafas juga dari tanaman. Jadi jangan lupa untuk terus menjaga alam ciptaan Tuhan juga ya. Nah, demikian adik-adik cerita yang kakak sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan menjaga karya Tritunggal Allah dalam hidup kita.
kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, dengan terus melakukan hal-hal yang baik, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, kepada sesama, keluarga, teman-teman, dimanapun adik-adik berada, dan juga tetap menjaga alam ciptaan Tuhan dengan baik. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Amin. Adik-adik, kita satu di dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami telah boleh beribadah bersama, telah boleh memberikan pujian, telah boleh membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah Tuhan pilih, yang sangat Tuhan kasihi. Tolong ajar kami, ingatkan kami untuk dapat terus bersyukur akan semua kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang telah senantiasa memberkati kami, kasih Tuhan yang telah menyelamatkan dan menebus dosa kami, kuasa Roh Kudus yang selalu menjaga dan menolong kami. Tuhan Yesus, tolong berkati kami untuk kami dapat selalu berbuat baik kepada sesama kami, berbuat baik kepada keluarga, teman-teman, semua orang, berteman dan mengasihi semua orang tanpa melihat batasan. Tuhan Yesus, tolong kami juga untuk kami dapat menjaga dan menyayangi alam ciptaan Tuhan yang indah ini. Tolong kami untuk dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Tolong kami untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik sudah membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Kak Ana kan? Sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Lagu ini adik-adik mungkin belum pernah dengar. Kakak akan bernyanyi dan mengajak adik-adik bernyanyi juga. Adik-adik bisa ikutin pelan-pelan ya. Judul lagunya Dengar Hai Kawanku. Hai kawan, pujilah Yang Maha Mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Wah adik-adik, gak terasa nih sudah di penutup ibadah. Tapi adik-adik gak boleh bersedih. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Oke? Sebelum itu kakak ingin mengingatkan adik-adik nih untuk tetap selalu di rumah. Dan adik-adik harus jaga kesehatan. Tidak lupa mencuci tangan adik-adik. Dan makan makanan yang bergizi. Oke? Sebelum itu, kakak ingin mengajak adik-adik lagi untuk bernyanyi dari lagu Oh Berkati Kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah ini, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan di akhir doa nanti kakak minta adik-adik kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal ibadah hingga akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan menutup ibadah ini kiranya
Berkat-Mu menyertai adik-adik ya Tuhan. Juga kiranya kesehatan Kau berikan kepada adik-adik sepanjang minggu ke depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.